Salam Bapak Ibu, senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Saya memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu, karena saya orang baru di Malang, baru 2 tahun. Nama saya Pendeta Togi Sigalingging. Saya orang Medan. Istri saya Mulpidah Sirait, orang Medan juga. Saya punya anak 2, namanya Resel Adriana, itu satu kelas sama Revan. Yang paling kecil itu namanya John Ardra Sigalingging. Sama seperti si Marcel juga. Kelas 1 SMA ya. Sama-sama di Karis. Sebenarnya tadi mereka, anak istri saya itu rindu ikut ke sini. Tapi karena kebetulan 3-tiganya juga melayani. Jadi ya hanya saya sendiri Bapak Ibu. Saya gembala sidang di GKIN Getsemani Malang. Kalau Bapak Ibu jalan ke Mergosono, singgahlah di tempat kami. Yang pasti gerejanya sudah bagus sekarang, gak jelek lagi. Saya juga sama seperti Pak Adieli, saya juga dosen di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Saya tinggalnya di Stan Bapak Ibu, karena pastori di Mergosono lagi dibongkar. Puji Tuhan gerejanya sudah selesai dibangun, tapi pastorinya sekarang lagi dibangun. Saya juga melayani di dunia maya Bapak Ibu, kan sekarang lagi ngetren melayani di dunia maya. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan, kunjungi channel saya, Togi Sigalingging. Jangan lupa subscribe Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal subscribe aja. Channel saya itu di bidang apologetika Bapak Ibu. Pokoknya kalau ada muncul Togi Sigalingging, saya lah itu, nggak ada yang lain. Itu saja Bapak Ibu ya. Baik, sebenarnya saya sih berharap, karena saya ini termasuk pendeta yang jarang meninggalkan gereja Bapak Ibu. Waktu minggu lalu Pak Adi bilang ke saya, Pak Togi ditunda ya. Syukur, terima kasih Tuhan. Kemarin saya berharap juga nggak datang ke sini Bapak Ibu, karena saya masih sibuk di Getsemani. Tapi Pak Adi bilang ke saya, Pak Togi, jangan lupa hari Minggu. Berarti harus datang saya ke Bukit Harapan. Tapi saya senang Bapak Ibu, ini kunjungan saya yang kedua. Pertama kemarin persekutuan gembala, sekarang berkhotbah di Jemaat Bukit Harapan. Saya tadi bilang ke Pak siapa tadi? Pak Simon, ini Bukit Harapan, berarti harapannya harus tinggi. Makanya ibadahnya di lantai 2, Bukit Harapan. Kalau di bawah, Lembah Harapan. Jadi kalau mengapa ibadah di lantai 2? Karena kita ini Bukit Harapan, bukan Lembah Harapan. Mungkin itu dulu filosofinya, makanya Pak Adi buat di atas ya. Baik, kita punya tema hari ini, tetap diberkati di masa sukar. Tetap diberkati di masa sukar. Mari kita membuka Daniel 6 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Daniel 6 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Kalau sudah Bapak Ibu kita baca bersama-sama ya. Daniel 6 ayat 10 dan 11. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Diberkati di masa sukar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, siapa sih Daniel? Daniel ini adalah seorang pemuda Yahudi. Dia ini bersama dengan bangsa Israel itu dibuang ke pembuangan di Babel. Sebenarnya sebelum Daniel ini dibuang ke Babel, dia ini adalah anak dari anak dari seorang bangsawan. Jadi kalau anak dari seorang bangsawan itu pasti dari keluarga yang berada dan juga pasti dia dari keluarga yang berpendidikan. Tapi karena dosa-dosa bangsa Israel,
Tuhan izinkan bangsa Israel ini dibuang ke Babel. Semua itu dibuang ke Babel. Termasuk Daniel juga dibuang di Babel. Menjalani pembuangan itu tentu tidak enak Bapak Ibu. Karena apa? Hidup di pembuangan itu mereka harus bekerja dari pagi sampai sore. Mereka hidup di bawah tekanan, mereka hidup dengan pergumulan setiap hari. Tetapi yang luar biasanya adalah pada saat bangsa Israel ini walaupun mereka dibuang di pembuangan di Babel, Daniel ini justru diangkat Tuhan secara luar biasa. Bahkan kalau kita melihat di pembacaan di bagian awal Bapak Ibu nanti, Daniel ini di Daniel 6 ayat 3, di situ dikatakan bahwa Daniel ini adalah salah seorang dari 3 pejabat tinggi. Jadi waktu itu Raja Darius mengangkat 3 orang pejabat tinggi. Hanya Daniel yang berasal dari orang buangan. Bagaimana caranya Daniel ini sebagai orang yang buangan, yang mereka diperbudak sebenarnya di Babel, tetapi dia tetap diberkati. Dia tetap menjadi orang yang diangkat Tuhan lebih tinggi. Pasti ada sesuatu yang membuat Daniel ini berbeda. Ada sesuatu yang membuat Daniel ini sehingga dia boleh diangkat lebih tinggi dari rekan-rekannya. Apa yang membuat Daniel berbeda dari rakyat atau bangsa Israel lainnya? Paling tidak Bapak Ibu ada 3 yang membuat Daniel berbeda dari orang Israel lainnya dan dia bisa diangkat menjadi pejabat tinggi. Yang pertama, Daniel ini adalah orang yang setia dan jujur. Mari kita perhatikan ayat 5 Bapak Ibu. Daniel 6 ayat 5, mari kita baca. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Apa dikatakan berikutnya? Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan. Jadi Daniel diangkat menjadi salah seorang pejabat tinggi karena Daniel ini terkenal sebagai orang yang setia dan terkenal sebagai orang yang jujur. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mencari orang jujur itu paling susah Bapak Ibu. Betul ya Bapak Ibu ya? Cari orang jujur itu susah. Kalau boleh menipu, ayo kita menipu. Orang selalu punya konsep seperti itu. Saya kasih contoh sama Bapak Ibu. Nanti pulang gereja dari sini Bapak Ibu, ketemu amplop, tebel Bapak Ibu. Isinya uang 20 juta. Tapi di dalamnya ada KTP. Bapak Ibu mau buat kemana itu? Mau dikemanain Bapak Ibu? Aduh, diantar. Mana? Diantar nanti nggak dapat. Tak bawa pulang, dosa. Gimana ya? Gitu ya. Orang cenderung untuk bawa pulang aja, KTP-nya ditinggalin. Cari orang jujur itu susah Bapak Ibu. Tapi yang luar biasanya adalah pada saat Daniel ini, dia dibuang di Babel, seperti saya katakan tadi, dia adalah orang yang berpendidikan, dan karena dia berpendidikan, dia terkenal orang pandai di antara orang Yahudi, tetapi walaupun dia pandai, walaupun dia pintar, dia tetap adalah pribadi yang jujur. Amin Bapak Ibu. Ada banyak orang pandai tapi memakai kepandaiannya untuk membodohin orang. Ada banyak orang yang pintar, ada banyak orang yang pandai, tetapi dia memakai, menyalahgunakan kepandaiannya itu untuk menipu orang. Tapi Daniel ini adalah pribadi yang luar biasa, sekalipun dia dipercayakan menjadi salah satu atau seorang dari 3 pejabat tinggi ini, itu membawahi banyak orang. Membawahi bupati-bupati, tapi dia dikatakan tetap jujur Bapak Ibu. Bisa saja Daniel itu kena penyakit korupsi.
Bisa saja Daniel ini bilang kepada semua bupati-bupati yang di bawahnya, ayo kalian setiap bulan setor ke saya. Bisa saja Bapak Ibu. Tapi Daniel tidak mau lakukan itu. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata, Daniel ini adalah orang yang setia. Dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Karena Daniel percaya kalau dia setia kepada Tuhan, maka dia harus menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, harusnya kita memiliki pola hidup seperti Yesus. Karena apa? Ketika orang melihat kita, orang akan bilang, oh ini ya orang Kristen. Betul Bapak Ibu? Orang akan bilang, oh ini orang Kristen. Saya pernah punya pengalaman Bapak Ibu. Saya pernah naik busway di Jakarta Bapak Ibu. Ngetes gimana rasanya naik busway di Jakarta. Saya naik busway. Waktu itu saya lagi kuliah S3, jadi saya ikut naik busway. Kan biasa di busway berdiri Bapak Ibu ya. Lalu naik seorang ibu-ibu. Lalu saya bilang, Bu, monggo Bu, silakan duduk. Saya kasih Bu itu duduk. Saya tetap berdiri, lalu tiba-tiba dia terus lihatin saya. Lalu dia bilang, saya bilang ke dia, Ibu kok lihatin saya terus? Saya bilang. Lalu dia bilang ke saya, Bapak orang Kristen ya? Kok Ibu tahu? Iya, kelihatan baiknya katanya. Saya pulang percaya orang baik saya. Jadi, kok Ibu tahu? Iya, kelihatan kalau orang Kristen itu terkenal baik-baik katanya. Waduh, tapi yang membunuh juga orang Kristen. Yang merampok juga orang Kristen. Kan begitu. Tapi Daniel tidak punya pola pikir seperti itu. Daniel percaya kalau dia menyembah Allah Yahweh yang hidup, maka dia harus punya karakter, dia harus punya sesuatu kesaksian yang membuat orang kemudian percaya bahwa Daniel itu adalah menyembah Allah yang baik. Maka orang-orang yang menyembah Allah yang baik itu harus jadi orang baik. Harus jadi orang baik Bapak Ibu. Inilah yang membedakan kita dengan orang lain. Makanya kekristenan itu dikenal sebagai agama kasih Bapak Ibu. Bukan hanya kasih, orang Kristen itu dikenal sebagai orang-orang yang menjalankan apa yang Yesus perintahkan. Jadi Daniel pegang itu Bapak Ibu. Daniel tahu kalau dia punya hidup yang baik, kalau dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka kemudian nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Suatu kali kan dibuat larangan tuh, bahwa selama 30 hari dilarang berdoa kepada dewanya atau kepada Tuhannya, kan begitu. Dilarang berdoa 30 hari. Daniel ini adalah pejabat tinggi yang sangat dekat sekali dengan Raja Darius. Mengapa Raja Darius dia itu begitu peduli atau begitu care kepada Daniel? Karena Daniel ini punya kepribadian yang menyenangkan. Menyenangkan karena dia adalah orang yang setia kepada raja dan juga adalah orang yang jujur. Jadi suatu kali dibuat larangan selama 30 hari tidak boleh beribadah. Kedapatan atau ketahuan Daniel ini beribadah, maka dia harus dimasukkan ke gua singa. Pada saat Daniel ini akan dimasukkan ke gua singa Bapak Ibu, itu Raja Darius itu stres. Karena apa? Karena Daniel yang merupakan orang kepercayaannya itu mau dimasukkan ke gua singa. Tapi dia tidak bisa membatalkan karena itu sudah dimeteraikan. Maka akhirnya Daniel itu dibuang ke gua singa. Tapi entah kenapa hari itu rupa-rupanya lagi bulan Ramadan.
Singanya puasa semua. Belum jadwal berbuka. Daniel itu tidak ada satu ekor singa pun yang menyentuh dia. Ya karena memang Tuhan menyertai dia. Nanti kalau Bapak Ibu baca pasal 6 ini sampai selesai, itu nanti pagi-pagi sekali Raja Darius itu datang ke gua singa dan bertanya, Daniel, apakah engkau masih hidup? Daniel berkata, ya Tuhanku, Rajaku. Bayangin Bapak Ibu, seorang raja sekelas Darius itu mencari Daniel yang hanya anak seorang buangan. Karena apa? Daniel itu adalah orang yang setia dan jujur. Itulah sebabnya Bapak Ibu, jadi orang setia dan jujur itu dicari sama Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Orang yang setia dan jujur itu dicari Tuhan, tapi kalau enggak setia dan jujur dicari KPK. Ya Bapak Ibu ya. Makanya Bapak Ibu mau pilih mana? Dicari Tuhan atau dicari KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena enggak jujur kan begitu. Daniel ini dipercaya sama Raja Darius. Raja Darius percaya. Bahkan ketika hari itu Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, semalam-malaman Raja Darius itu tidak bisa tidur Bapak Ibu. Waduh gimana ya si Daniel? Gimana si Daniel? Kan begitu Bapak Ibu. Jadi lebih baik jadi orang jujur dan setia daripada tidak jujur. Walaupun orang jujur itu biasanya dibenci sama teman-temannya. Ada banyak orang gak suka sama orang jujur. Orang lebih suka berbuat kejahatan berjamaah. Betul ya Bapak Ibu ya. Berbuat kesalahan berjamaah. Berbuat dosa berjamaah, kan begitu. Tadi saya ditanya sama Ibu, Pak, PPA-nya Getsemani masih ada? Saya senyum-senyum. Berjamaah Bu, ambruknya. Jadi orang jujur itu dibenci orang. Tapi percaya Bapak Ibu, orang jujur itu selalu diberkati Tuhan. Amin. Orang jujur itu selalu diberkati Tuhan. Kami kan lagi membangun Bapak Ibu di Getsemani. Sekarang GKN Getsemani itu Bapak Ibu, saya punya konsep mau menjadi gereja modern, GKN modern di Kota Malang. Bayangin Bapak Ibu, saya membangun itu. Tahap awal aja sudah ada penyelewengan. Waduh, saya pikir gimana ini. Ternyata cari orang jujur itu susah. Saya baru tahu, cari orang jujur itu susah. Tapi Bapak Ibu, saya selalu bilang ke jemaat, kalau Anda jadi orang jujur, berkatnya itu dari Tuhan. Tapi kalau Anda tidak jujur, Anda sedang mencuri berkat anak cucu Anda di depan. Saya ulang sekali lagi. Kalau kita jadi orang jujur, berkat kita dari Tuhan. Tapi kalau kita tidak jujur, kita sedang mengambil berkat anak kita yang di kemudian hari. Makanya saya takut untuk tidak jujur. Saya takut anak saya nanti jadi susah. Karena saya korupsi hari ini. Saya takut Bapak Ibu. Saya tidak mau saya menyusahkan anak saya. Karena perilaku saya. Karena itu Bapak Ibu, saya selalu bilang sekali lagi. Jadi orang jujur dicari Tuhan. Orang tidak jujur dicari KPK dan polisi. Jadilah orang jujur. Yang kedua, yang membuat Daniel ini berbeda dari orang lain, sehingga ia disukai oleh raja adalah, yang kedua, Daniel ini setia beribadah. Kita baca ayat yang ke-6, Daniel 6 ayat 6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Jadi kalau kita melihat ayat ini Bapak Ibu dan Saudara,
Orang-orang di sana itu melihat bahwa Daniel ini orang yang jujur, Daniel ini orang yang baik, kita tidak akan mungkin mencari kesalahan. Lalu mereka katakan, tapi dia ini juga adalah orang yang setia beribadah. Itu kan pujian dari mereka. Tapi mereka memuji Daniel setia beribadah, tapi mereka mau menjatuhkan Daniel. Tapi paling tidak kita bisa melihat bahwa orang-orang yang tidak menyukai Daniel ini melihat bahwa Daniel ini adalah orang yang setia beribadah. Tiap-tiap hari, Bapak Ibu. Bahkan kalau kita baca tadi dalam ayat yang ke-11, 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu berapa kali berdoa satu hari? Saya pernah tanya sama jemaat saya, Bapak berapa kali berdoa? Sama Pak, seperti Daniel, 3 kali sehari. Kapan itu? Doa makan pagi, makan siang, makan malam. 3 Pak. Saya sama seperti Daniel. Doa pagi, doa makan siang, doa makan malam. Sama. Terkadang saya melebihi Daniel Pak. Kalau ada syukuran 4 kali Pak. Tapi Daniel, Bapak Ibu, adalah orang yang setia beribadah, bukan berdoa karena mau makan saja. Tapi Daniel ini adalah orang yang merasa bahwa dia itu tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Daniel ini punya konsep bahwa kalau dia sampai kepada kesuksesan yang dia dapat, Daniel sadar kalaupun dia bisa diangkat menjadi salah seorang pejabat tinggi, itu karena cinta kasih Tuhan. Amin. Apa yang Daniel dapat, semua itu karena berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Karena itulah Daniel sadar bahwa ada begitu banyak berkat Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada Daniel. Maka Daniel punya satu konsep atau punya satu kesadaran bahwa dia harus beribadah kepada Tuhan. Makin banyak berkatnya, makin setia beribadah. Amin, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baru dapat THR, harus makin setia beribadah. Makin rajin ibadah. Jangan THR-an, jangan nggak datang ibadah. Nanti ditagih persepuluhan, Pak. Kan begitu. Tapi Daniel sadar bahwa dia boleh sampai pada saat itu, dia boleh menjadi salah seorang pejabat tinggi, itu karena Tuhan. Karena dia sadar itu karena Tuhan, maka Daniel itu memiliki konsep bahwa dia harus beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan saya selalu mau bilang kepada Bapak Ibu, coba perhatikan orang-orang di sekitar Anda. Rata-rata orang yang diberkati itu adalah orang-orang yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Rata-rata orang yang sukses atau diberkati itu adalah orang-orang yang taat beribadah. Tapi ada yang tanya kepada saya, Pak Pendeta, kalau begitu saya melihat kenapa Pak Ustadz lebih kaya dari Pak Pendeta? Betul ya Bapak Ibu ya? Pak Ustadz lebih kaya dari Pak Pendeta loh katanya. Coba lihat mobil-mobil Pak Ustadz, Fortuner, Pajero, Alphard katanya. Pak Pendeta gimana? Beli mobil aja kredit. Repot kita Bapak Ibu. Tapi saya mau bilang kepada Bapak Ibu, berkat itu tidak selalu dihitung dari materi. Amin. Berkat itu tidak selalu dihitung dari materi. Tapi berkat terbesar yang kita dapat itu adalah diberikan kepastian keselamatan. Amin. Diberikan kepastian keselamatan Bapak Ibu. Harta dunia itu bisa hilang Bapak Ibu. Kekayaan itu 1 jam aja bisa hilang Bapak Ibu. Tapi keselamatan yang kita miliki gak akan hilang. Bahkan kita bawa sampai kita mati Bapak Ibu. Amin. Ada banyak orang yang salah mengerti bagaimana mengikut Tuhan. Ada banyak orang yang berkata, ikut Yesus pasti sukses. Ikut Yesus pasti diberkati. Ada amin? Amin. Ikut Yesus diberkati. Ikut Yesus
pasti sukses. Kalau miskin itu karena dosa. Ada banyak orang yang bilang begitu. Ada banyak orang bilang, Pak, saya kenapa hidup miskin terus, Pak? Apa karena saya ini dikutuk Tuhan? Apa karena saya ini punya dosa? Saya bilang, coba Anda perhatikan tokoh-tokoh di Alkitab. Bahkan Rasul Paulus sendiri, seumur hidupnya itu tidak punya rumah. Dia itu hanya memberitakan Injil. Coba perhatikan, 12 murid Tuhan Yesus, minus Yudas, karena mati, diganti oleh Matias. Apakah ke-12 murid Tuhan Yesus itu kemudian jadi orang-orang kaya, jadi juragan tanah, jadi juragan apel, juragan tempe, juragan tahu? Tidak, Bapak Ibu. Tapi mereka kaya secara rohani. Kesetiaan beribadah kepada Tuhan itu sangat dipengaruhi oleh pemahaman kita tentang siapa Allah kita. Kalau kita melihat Allah itu hanya sebagai sumber berkat, maka kita akan selalu meminta berkat terus kepada Tuhan. Kalau kita melihat Allah itu hanya sebagai penyembuh, maka kita hanya akan meminta kesembuhan kepada Dia. Kalau kita melihat Allah itu hanya sebagai pelindung, maka kita hanya meminta perlindungan. Tapi kalau kita melihat bahwa Allah itu adalah pusat dari hidup kita, maka kita setiap hari akan rindu beribadah. Amin. Masihkah kita berkata, Tuhan, aku butuh ini. Tuhan, tolong saya. Masihkah kita hanya berkata, Tuhan, sembuhkan saya? Kalau kita masih berkata seperti itu, berarti kita hanya datang saat-saat tertentu saja. Jadikan ibadah itu sebagai sesuatu pusat bagaimana kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya kalau ibadah itu, makanya saya bilang, saya kalau ibadah itu di gereja saya, Bapak Ibu, saya sekarang itu mengajar jemaat itu. Kalau ibadah itu harus benar-benar fokus. Saya ajar jemaat itu. Saya itu baru-baru ini dikritik sama jemaat saya. Pak Pendeta, kok sejak Pak Pendeta masuk di Getsemani, kok musiknya dirubah? Jemaat bilang gitu ke saya. Oh iya, semua musik yang lama saya suruh dibuang. Ganti. Karena kita mau memulai ibadah yang baru. Ibadah yang penuh dengan praise and worship. Saya bilang gitu. Loh Pak, kami kan sudah tua-tua Pak. Di Bukit Harapan sini masih enak Bapak Ibu. Saya lihat ini belum ada, masih rata-rata masih muda-muda ya. Nah, di tempat saya sudah sepuh semua. Sudah sepuh, umurnya udah 70, antara 70 80. Banyak. Lalu tiba-tiba mereka harus menyanyi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yo piyo Pak Pendeta iki? Piye Pak Pendeta iki, Pak Pendeta katanya. Saya bilang, biar tua, mau muji Tuhan itu harus semangat. Namanya ibadah. Harus semangat. Ya puji Tuhan sekarang udah semangat semua Bapak Ibu. Harus semangat. Ibadah sama Tuhan itu harus semangat. Nah itu. Jadi sekarang semangat semua. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang membedakan Daniel ini berbeda dengan orang lain? Yang ketiga adalah Daniel berani ambil resiko. Daniel berani ambil resiko. Ayat 11, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Tadi saya sudah katakan, waktu itu ada larangan.
selama 30 hari tidak boleh berdoa kepada Tuhan atau kepada dewanya. Bayangin Bapak Ibu dibuat larangan selama 30 hari tidak boleh beribadah. Kalau Bapak Ibu 30 hari dilarang berdoa gimana? Mau Bapak Ibu? Puji Tuhan Pak, nggak apa-apa Pak. Daripada kita kehilangan nyawa Pak, ya nggak apa-apa lah nggak berdoa kita. Bagaimana Bapak Ibu kalau 30 hari atau 1 bulan Anda dilarang bergereja? Ya nggak apa-apa Pak. Nanti selewat 30 hari kita datang lagi Pak. Kan begitu. Tapi Daniel tidak. Saat itu dibuat satu larangan bahwa selama 30 hari tidak boleh berdoa kepada dewa atau kepada Tuhannya, tidak boleh beribadah kepada dewa atau Tuhannya. Tapi firman Tuhan tadi berkata bahwa demi didengar Daniel, perintah itu telah dibuat 3 kali sehari. Walaupun ada larangan, dilarang berdoa, dilarang menaikkan permohonan kepada dewa, tapi Daniel tetap berdoa. Artinya apa? Daniel berani ambil resiko. Daniel tahu, Daniel sadar kalau dia melanggar perintah dari larangan yang sudah dibuat, Daniel sadar bahwa dia akan dikenakan hukuman mati, dimasukkan ke dalam gua singa itu. Tetapi apakah karena ada larangan untuk tidak boleh beribadah, kita tidak beribadah kepada Tuhan? Tidak. Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Sekalipun resiko yang dia dapat adalah hukuman mati. Amin Bapak Ibu. Daniel berani ambil resiko. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Terkadang kita harus berani ambil resiko. Ada banyak orang tidak berani ambil resiko, tapi lebih peduli kepada kepentingan diri sendiri, lebih peduli kepada harta benda yang dimiliki. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya pernah lupa kalau saya seorang pendeta Bapak Ibu. Saya pernah lupa kalau saya ini seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Begini Bapak Ibu. Saya itu sama istri saya itu pernah bergabung dengan MLM. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya 4 Life, 4 Life. Saya sama istri saya pemainnya itu Bapak Ibu. Memang Bapak Ibu, uangnya itu luar biasa. 1 bulan kami bisa meraup 25 sampai 30 juta. Fantastis Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau hari Minggu gini selesai saya khotbah, saya langsung ke hotel. Bertemu sama downline kami. Saya selalu kasih semangat. Semangat pagi. Nah, begitu. Kalian harus begini. Supaya saya dibilang orang sukses Bapak Ibu. Kalau mau ke hotel saya harus pakai supir pribadi. Saya harus bolak-balik ganti mobil. Supaya dibilang orang sukses. Kan begitu. Suatu ketika Bapak Ibu. Kebetulan istri saya kan kerja di rumah sakit waktu itu. Rumah sakit internasional. 4 Life itu kan suplemen kesehatan. Jadi suatu ketika saya lihat ada seorang bapak sedih banget ya dekat toilet. Dia sampai gini-gini. Saya bilang, Pak, kok bapak kok sedih ya? Saya bilang, iya, saya lagi pusing. Istri saya sudah 3 bulan di ruang ICU. Saya bilang, wah, ini bukan kebetulan Pak. Ini pasti ada maksud Tuhan. Mempertemukan kita. Loh, apa maksudnya katanya? Apakah Bapak tidak tahu ada suplemen kesehatan? Gitu. Oh, saya mulai kampanye. Saya prospek dia itu. Lalu dia bilang, berapa harganya itu? Saya tawarkan harga yang paling mahal Bapak Ibu. Saya bilang, 20 juta. Loh, terus gimana mendapatkannya? Oh, gampang Pak, Bapak tinggal transfer, nanti gini-gini 2 hari produk sampai.
Betulan Bapak Ibu, ditransfer dia. Hari itu dalam setengah jam saya berpenghasilan di atas 5 juta. Bayangin Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Begitu diminum obatnya 2 minggu pulang. Tapi tambah seminggu lagi wafat dia. Meninggal. Setelah itu saya kok ada penyesalan. Saya bilang ke istri saya, "Ma, kok kemarin ibu itu meninggal, padahal saya kunjungi dia di ruang ICU, tapi kok saya nggak pernah mendoakan dia ya?" Iyalah katanya. Iya, saya lupa sih saya kalau pendeta, saya bilang. Saya lupa kalau saya pendeta Bapak Ibu. Pikiran saya itu uang. Ketemu orang, uang. Uang. Saya bilang ke istri saya, "Gimana Ma? Kayaknya ini nggak betul deh ini. Jemaat kita pun makin hari makin menyusut. Terus gimana?" Tapi angsuran banyak. Angsuran mobil 2. Saya bilang, aduh, gimana ya saya bilang. Saya bilang ke istri saya, "Gimana Ma? Kalau kita berhenti aja lah," saya bilang. "Kita berhenti aja lah ya. Kita jadi hamba Tuhan aja lagi." Saya bilang gitu. Iya. Aku pun gitu, kata istri saya kan. Tapi gimana ya Ma? Kredit-kredit kita kan banyak. Tapi bersyukur Tuhan baik Bapak Ibu. Tuhan baik itu apa? Akhirnya satu mobil di over kredit, satu mobil tetap jalan. Ya akhirnya Bapak Ibu, saya kembali ke jalan saya. Harus berani ambil resiko. Daripada saya kebablasan, makin lupa saya jadi pendeta, repot Bapak Ibu. Tinggalin semua. Resikonya itu apa? Resikonya adalah kehilangan berkat 20-25 juta setiap bulan. Tapi lebih bahagia Bapak Ibu. Resiko itu harus kita berani ambil. Kalau misalnya orang tanya saya, Pak Togi, ketika Bapak berpenghasilan 20-25 juta sebulan, apa yang Bapak rasakan? Saya bilang capek. Karena bolak-balik ke kota sana, ke kota sana, ke kota sana. Kan dipanggil, prospek, kasih motivasi, kan begitu. Jadwal-jadwal ibadah rumah tangga semuanya itu saya cancel. Ibadah rumah tangga di rumah keluarga ini. Saya bilang kita tunda ya hari Minggu. Pulang ibadah baru ibadah rumah tangga. Karena Bapak Gembalanya ada di kota lain. Jemaat saya habis Bapak Ibu. Tapi begitu saya berani ambil resiko, ya memang perlahan-lahan Tuhan kembalikan semua. Sampai jemaat saya itu semua kembali lagi. Terkadang kita harus berani melepaskan apa yang mengikat kita. Kalau itu uang, ya lepaskan. Kalau itu kesombongan, ya lepaskan. Kalau itu kebanggaan, ya lepaskan. Karena apa? Kalau kita nggak berani ambil resiko, justru kita akan diikat, dibawa semakin dalam, dibawa semakin dalam. Daniel tahu, pada saat dia berani ambil resiko, ada berkat Tuhan yang Tuhan siapkan. Amin. Dimasukkan ke gua singa, tidak ada seekor singa pun yang memakan dia. Karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Resiko harus kita ambil. Jangan takut Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat suatu kisah? Pada saat Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, Tuhan Yesus mengajar di atas perahu Simon Petrus. Lalu kemudian Tuhan Yesus suruh mereka bertolak ke tempat yang dalam. Tapi Simon Petrus bilang apa? Sudah semalam-malaman kami menangkap ikan. Tapi tidak satu ekor pun yang kami dapat. Tapi Tuhan Yesus bilang, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Artinya apa? Sebelum-sebelumnya Simon Petrus hanya menjala di pinggir-pinggir. Dapatnya ikan wader. Bapak Ibu tahu ikan wader ya? Yang cilik-cilik, ikan wader. Lah mancingnya di pinggir-pinggir, Simon Petrus itu loh menjala di pinggir, dapatnya ikan wader Bapak Ibu.
Tapi Tuhan Yesus bilang kepada dia, bertolak ke tempat yang dalam. Kalau dia pergi ke tempat yang dalam, lebih capek. Yang kedua, risikonya lebih besar. Kalau tenggelam ya mati. Tapi Simon Petrus bilang, Guru, karena engkau yang menyuruhnya, aku berangkat juga. Simon Petrus berangkat, dia tabur jalannya di tempat yang dalam. Dan yang luar biasanya itu adalah, jalannya itu penuh, bahkan firman Tuhan katakan, jalannya itu hampir sobek. Andai hari itu, dia tidak berani ambil resiko, bertolak ke tempat yang dalam. Hari itu dia jadi orang yang paling malang. Semalam-malaman dia sudah menjala ikan. Satu ikan wader pun tidak tertangkap. Pada saat dia berani bertolak ke tempat yang dalam, tempat yang penuh dengan resiko, di situ Tuhan akan bawa atau akan berikan berkat-berkat yang lebih besar. Amin. Berani ambil resiko Bapak Ibu. Jangan hanya puas dengan apa yang sudah kita capai hari ini, tetapi coba sesuatu yang baru. Kita harus berani mencoba sesuatu yang baru yang belum pernah kita coba, walaupun itu ada risikonya. Tapi kita percaya Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Ingat kata firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 20. Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kalau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, akan penyertaan Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.